Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nasyir Misbahul Ma'ruf, lalu ada Lala Khadijah dan Eva Yuningsi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai suasana kelas menurut standar. Yang pertama ada aspek pengaturan ruang kelas yang kondusif. Agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan dan penataan ruangan kelas. Penyusunan dan pengaturan ruangan belajar hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara kuasa untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam pengaturan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas. Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang keenam, komposisi siswa dalam kelompok. Pengaturan kondisi ruangan kelas dalam kegiatan belajar mengajar mencakup segala jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Adapun faktor-faktor yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kelas, yaitu yang pertama, ventilasi dan tata cahaya, kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan dalam ruangan kelas. Kedua, pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruangan kelas. Ketiga, perpustakaan kelas, karena sekolah yang maju pasti mempunyai perpustakaannya di setiap kelas. Dan yang keempat, media pembelajaran. Menurut Caroline dan Edmund, ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruangan kelas yang baik. Yang pertama, jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Dan yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Dengan menerapkan tiap-tiap komponen dalam 4 kunci tersebut akan membantu guru dalam merancang pengaturan ruangan kelas sehingga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Komponen-komponen di atas dapat diaplikasikan guru dengan memperhatikan beberapa aspek penting pengaturan ruangan kelas. Yang pertama ada pengaturan ruangan dinding dan langit-langit. Ruang dinding dan papan buletin menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan ruangan display hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan dengan pembelajaran seperti tugas-tugas yang diberikan guru, peraturan kelas, jadwal piket kelas, jam dinding, pernak-pernik dan yang lainnya. Nah, adapun ruangan langit-langit juga bisa digunakan untuk menggantung benda-benda hasil karya siswa, dekorasi dan benda-benda yang bisa dipindah-pindahkan untuk mempercantik ruangan kelas. Yang kedua ada pengaturan ruangan lantai. Salah satu titik mulai yang baik bagi rencana pengaturan lantai ruangan kelas adalah menentukan di mana guru dan siswa akan menyelenggarakan pembelajaran kelas dengan duduk di kursi, berdiri atau duduk di lantai dengan suasana yang santai. Maka guru itu harus menyediakan tempat atau tata letak ruang yang luas untuk siswa dapat berkumpul di lantai dalam pembelajaran. Ketiga ada pengaturan meja dan kursi siswa. Guru harus menentukan pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa. Meja tulis siswa dapat diatur berkelompok, berjajar, berbaris, melingkar, setengah lingkaran, tapal kuda, dan sebagainya. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Yang keempat, ada pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Lemari buku yang berisi materi, bahan ajar atau buku pelajaran sebaiknya diletakkan di mana tidak menghalangi dan menghambat siswa dalam mengakses. Maka letaknya harus mudah dilihat, diakses dan diawasi dengan mudah serta tidak menghalangi jalan. Pertimbangan menggunakan lemari dorong lebih efektif untuk menyimpan buku pelajaran dan material lainnya yang memungkinkan harus dipindahkan dari posisi satu ke posisi lainnya yang mudah dilihat. Kemudian yang kelima, pengaturan berkas portofolio siswa. Setiap siswa mempunyai dokumen portofolio yang berisikan tugas-tugas dan pekerjaan mereka selama di kelas. Maka, guru harus menempatkan portofolio siswa itu di tempat yang mudah dijangkau atau ditentukan dalam susunan alfabet seperti ditempel di tembok kelas yang panjang atau di lemari kaca transparan. Dan yang terakhir, yang keenam, pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Prinsip pengaturan meja tulis dapat diatur menghadap para siswa dan pastikan mereka dapat melihat guru dari tempat duduknya. Bukan keharusan meja tulis guru berada di depan meja tulis siswa, karena beberapa guru lebih suka menempatkan meja tulis mereka di belakang ruangan dibandingkan di depan. Adapun perlengkapan guru sebaiknya disimpan di meja tulisnya sendiri dan selalu memperhatikan batasan perlengkapan pada setiap tahun ajaran. Penciptaan suasana kelas yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Menurut pendapat Krimers pada tahun 1999, manajemen kelas menjadi semakin penting yang diperankan oleh guru. Ukuran kelas menjadi penghalang penggunaan strategi dalam mendekatkan diri kepada siswa. Di dalam pengelolaan kelas, pembelajaran idealnya seperti di bawah ini. 1. Fasilitas atau alat. Idealnya setiap kelas membutuhkan fasilitas. Kelas yang besar akan sulit terlaksana kebutuhan pengajarannya. Contohnya, untuk mikrofon perlu disediakan sesuai dengan ukuran kelas. 2. Pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru memastikan kejelasan suara sehingga bisa terdengar dari belakang oleh siswa. Untuk berinteraksi dengan siswa, dalam kelas idealnya fokus pada susunan U, tidak seperti susunan T. Hal ini sangat bermanfaat ketika ada interaksi tanya-jawab dengan siswa. 3. Tanya-jawab. Guru sebaiknya menjelaskan pada siswa mengenai aturan yang akan dilaksanakan waktu saat pembelajaran. Saat guru telah selesai memberi penjelasan, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Jika kelas sangat besar, sebaiknya diminta siswa menuliskan pertanyaan mereka, lalu dikumpulkan dan dibahas satu persatu. 4. Sosialisasi kelas. Idealnya, hendaknya terjalin hubungan erat antara guru dengan siswa. Hendaknya guru mengaplikasikan langkah seperti di bawah ini. Yang pertama, guru berdiri di hadapan siswa. Jika ada poin penting yang akan dipahami oleh siswa, hendaknya guru berdiri dan memberi penekanan suara. Yang kedua, berkeliling kelas. Jangan hanya berbicara di depan kelas dengan siswa. Seorang guru hendaknya menghampiri siswa yang akan bertanya walaupun duduknya di belakang. Yang ketiga, hendaknya guru datang ke kelas tepat waktu dan meninggalkan kelas setelah siswa keluar semua. Memperbolehkan siswa menemui guru dan menanyakan materi yang belum dipahami. Lalu yang terakhir, memasukkan unsur lucu yang relevan untuk menghidupkan suasana kelas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh guru. 1. Meningkatkan kesadaran diri sebagai pendidik. Jika pendidik menyadari dengan profesinya sebagai guru akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Menunjukkan kepribadian yang stabil, harmonis, serta berwibawa. Sikap demikian menimbulkan dan menghasilkan reaksi serta merespon yang positif bagi siswa. 2. Peningkatan kesadaran siswa. Kurangnya kesadaran siswa kepada dirinya
terlihat dari sikap emosi yang tidak stabil, tersinggung. Hal ini akan membuat siswa akan melakukan tindakan yang kurang terpuji. Guru harus berupaya menciptakan kesadaran siswa tentang hak dan kewajibannya, menciptakan saling memahami antara pendidik dan siswa. 3. Sikap tulus dari pendidik. Pendidik diharapkan bersikap tulus dan ikhlas. Maksudnya dalam kegiatan sehari-hari, guru bertindak yang sebenarnya dan tidak berpura-pura. Hal ini akan membuat stimulus yang baik bagi siswa. Penciptaan suasana sosio-emosional di kelas banyak terpengaruh oleh tindakan seorang pendidik. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat dari suasana kelas yang kondusif. Manfaat lingkungan belajar yang kondusif keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada faktor pengajar atau pembelajar saja. Perlu diketahui bahwa keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sarana prasarana hingga lingkungan belajar. Nah, di sini ada 5 manfaat dari suasana kelas yang kondusif. Yang pertama, yakni meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar. Alasan pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah karena belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kita akan lebih mudah berkonsentrasi jika berada di tempat yang nyaman dan tenang. Begitupun ketika belajar, pastikan lingkungan belajar sudah cukup nyaman dan kondusif agar proses pembelajaran tidak terganggu. Dengan belajar di lingkungan yang nyaman, kita tentu akan lebih mudah berkonsentrasi dalam memahami materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, manfaat yang kedua yakni tidak stres dan tegang. Di sini kita bisa mengurangi rasa stres dan tegang dengan menciptakan suasana yang nyaman. Mulai dari mendengarkan musik, memilih spot belajar yang asik, hingga belajar ditemani cemilan favorit. Jika rasa nyaman sudah terbentuk, tentu tidak akan stres dan tegang lagi. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yakni meningkatkan gairah belajar. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman lainnya adalah untuk meningkatkan gairah belajar. Motivasi menjadi hal yang penting dalam keberhasilan proses belajar. Membangun motivasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, manfaat yang keempat yakni belajar lebih efektif dan efisien. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah agar dapat belajar dengan efektif dan efisien. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membuat waktu belajarmu lebih efektif dan efisien. Bagaimana tidak, ketika belajar dengan suasana hati yang senang, materi belajar akan lebih mudah diserap. Hal tersebut sangat berbanding terbalik jika kalian belajar di lingkungan yang kurang nyaman dan tidak kondusif. Kalau seperti itu, pembelajaran yang dilakukan akan sulit untuk diserap. Selanjutnya, manfaat yang terakhir di sini ada hasil belajar optimal. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yang terakhir adalah agar hasil belajar menjadi optimal. Dari semua manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membentuk iklim belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan tentu akan membantu mengoptimalkan hasil belajar peserta didik.